Masih pending. Udah masuk belum? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan teknik embedded system dalam telepon seluler untuk membangun sistem deteksi akses masuk ilegal. Di sini saya bersama rekan saya ada Arma Rafli, ada saya sendiri Febiola, ada Khairunisa, Syahla Yumna, dan Fajar Amar Maulana. Pembahasannya itu ada 4, tentang pengertian dan perkembangan, cara kerja telepon, jenis-jenis, dan perancangan sistem. Pengertian dan perkembangan telepon. Telepon merupakan suatu alat komunikasi yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan suatu pesan suara. Telepon dapat melakukan dan menerima panggilan suara. Selain itu, telepon juga dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau SMS. Mengikuti perkembangan teknologi digital, sekarang telepon dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur seperti menangkap siaran radio dan televisi, kamera digital, game, dan berbagai fitur lainnya. Perkembangan telepon dimulai 1871 oleh Antonia Mucci telah mematenkan penemuannya yang kemudian disebut sebagai sound telegraph. Lalu di 1875, perusahaan telekomunikasi yang bernama The Bell memperoleh hak paten atas penemuan Mucci yang disebut dengan transmitter and receivers for electric telegraph. Lalu di 1876, perusahaan Bell kemudian ikut mematenkan improvement in telegraphy. Sistem tersebut berfungsi untuk memberikan metode dalam mentransmisikan suara secara telegraf. Lalu di tahun 1877, The Charles William Shop menjadi tempat yang mana telepon pertama kali dibuat, di mana perusahaan tersebut tetap dipantau oleh Alexander Graham Bell. Perusahaan Bell juga sudah mematenkan telepon elektromagnetik yang memakai diafragma besi, magnet permanen, serta dering panggilan. Lalu di 1878, papan pengganti secara manual ditemukan sehingga memungkinkan adanya banyak telepon yang dapat terhubung lewat suatu saluran pertukaran. Lalu di 1880, sirkuit metalik pertama mulai dipasang. Sirkuit ini merupakan pembaruan dari sirkuit one wire menjadi two wire. Pembaruan ini dapat membantu untuk mengurangi gangguan yang sering kali terjadi pada jalur one wire. Di tahun 1891, telepon dengan menggunakan nomor dial pertama kali dipakai. Dan di 1877, telepon dengan menggunakan sistem wireless pertama kali dipakai, di mana sistem ini dapat mempermudah pengguna telepon untuk saling berkaitan pada lintas negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada cara kerja telepon. Cara kerja telepon yang pertama ada panggilan dari telepon seluler menuju telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon seluler menuju telepon rumah biasa, maka panggilan tersebut akan berjalan melewati antena wireless terdekat yang kemudian diubah oleh pengantar wireless menuju sistem telepon landline tradisional. Kemudian panggilan tersebut akan diarahkan menuju jaringan telepon tradisional dan menuju ke tujuan penelpon. Yang kedua, panggilan dari telepon seluler menuju telepon seluler. Ketika melakukan panggilan ini, maka panggilan akan diteruskan lewat jaringan netline terhadap pengantar wireless penerima yang kemudian dilanjutkan pada jaringan wireless menuju tempat sel terdekat dengan tujuan telepon. Ketika pengguna berbicara di telepon seluler, maka telepon akan menangkap gelombang suara dan mengubah suara tersebut menjadi gelombang radio. Gelombang radio ini yang nantinya akan berjalan melewati udara sampai menjumpai penerima di stasiun dasar terdekat. Kemudian dari stasiun ini akan mengirimkan panggilan tersebut lewat jaringan wireless sampai kepada tujuan telepon. Yang ketiga ada panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada jauh dari kita, maka panggilan tersebut akan diletakkan kepada pusat pertukaran jarak jauh. Panggilan jauh antar negara atau seluruh dunia dihubungkan dengan kabel fiber optik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari telepon. Beberapa jenis telepon dibedakan berdasarkan kategori, yaitu yang pertama ada kapasitas. Telepon yang memiliki banyak touch multi-button telepon. Lewat telepon ini, hubungan telepon yang masuk bisa diatur penyampaiannya terhadap orang yang akan dipanggil. Jenis telepon seperti ini banyak dipakai pada beberapa organisasi. Yang kedua, satu jalur telepon, single line telepon dapat dengan menggunakan
menggunakan single touch maupun putaran angka. Jenis telepon satu ini banyak dipakai oleh masyarakat yang mempunyai fasilitas telepon di dalam rumah. 3. Telepon dengan menggunakan pengeras suara, loudspeaking telepon, yaitu telepon yang tak perlu dipegang pada waktu berbicara. Yang keempat, sistem hunting, yaitu satu nomor telepon yang bisa dipakai secara serentak dalam beberapa saluran. Jenis yang kedua yaitu cara peletakannya. Telepon dinding atau telepon, yaitu telepon yang diletakkan di dinding. Yang kedua, telepon meja, table phone, yaitu telepon yang diletakkan di atas meja. Yang ketiga, telepon mobil, kapal, maupun pesawat. Kemudian jenis yang ketiga itu jarak jangkauan. Hubungan interlokal yaitu hubungan telepon antara dua orang dengan jarak yang lumayan jauh. Sebagai contoh, hubungan antar kota maupun antar provinsi tetapi masih dalam satu negara. Untuk melakukan hubungan telepon ini, maka terlebih dahulu seseorang harus memutar atau menekan nomor kode wilayah dari tempat yang akan dituju. Yang kedua, hubungan lokal setempat, yaitu hubungan yang dikerjakan di lingkup daerah tertentu. Sebagai contoh, di wilayah Banjarnegara. Di hubungan telepon ini tak perlu memakai atau memutar kode wilayah tempat yang akan dituju. Yang ketiga, hubungan internasional, yaitu hubungan telepon yang dilakukan dua orang dengan jarak yang melewati batas negara. Untuk melakukan hubungan telepon satu ini, seseorang harus menekan nomor kode sambungan internasional dari negara yang akan dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan keempat, yaitu perancangan sistem. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kebutuhan untuk membangun sistem yang dirancang sesuai dengan skenario pengujian. Terdiri dari analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, spesifikasi perangkat keras yang digunakan saat pengujian adalah sebagai berikut, yaitu 1 unit mikrokontroler ATM Mega 16, 1 unit sistem minimum ATM Mega 16, 1 unit sensor PIR AMN 12111, 1 unit kabel level converter RS232, 1 unit baterai 9 volt beserta cupnya, kemudian 1 unit mobile equipment Siemens C45 yang difungsikan sebagai modern nirkabel beserta SIM card sebuah, dan yang terakhir adalah provider telepon bergerak nasional. Kemudian yang kedua, kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk dukungan pembuatan aplikasi sistem dalam penelitian ini adalah sebuah translator instruksi ke dalam mikrokontroler, yaitu compiler, code vision, AVR, V2, dan SMS PDU converter. Spesifikasi yang ditetapkan dalam teknik embedded system terhadap sistem yang dibuat yaitu tegangan masukan 5 volt DC. Cara kerjanya, yang pertama, luaran sistem deteksi akses ilegal digunakan adalah SMS yang dikirimkan kepada nomor tujuan. Selanjutnya, format data yang dapat dikirimkan berupa teks dengan panjang 16 karakter. Selanjutnya, antarmuka antara mikrokontroler dengan modern nirkabel adalah RS232 DB9. Kemudian teknologi telepon bergerak yang dipilih adalah GSM dengan alasan sebaran Best Transceiver Session atau yang disebut dengan BTS sudah representatif sehingga jangkauan pergerakan end user di mana nomor tujuan yang dikirimkan masih dalam cakupan sentral. Demikian juga pada sisi pengiriman agar pengiriman dalam kondisi line of sight dengan BTS. Dengan demikian, SIM card yang digunakan sebagai pengiriman disesuaikan dengan teknologi telekomunikasi yang dipilih. Yang terakhir, provider telepon bergerak yang digunakan sebagai pengiriman dan penerima dikondisikan sama dan berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan hasil nilai propagation delay yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rama. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke perancangan dan implementasi. Teknik embedded system dilakukan pada instrumen yang digunakan seperti sensor PIR, mikrokontroler ATmega 16, dan modem nirkabel. Untuk mengisi instruksi ke dalam mikrokontrolernya, kita gunakan adalah bahasa pemrograman C dengan compiler code vision AVR evaluation fit 2.053A sebagai translator.
Mekanisme pengujian dilakukan dengan cara alat dipasang pada dinding dengan ketinggian 120 cm dari atas permukaan lantai. Kemudian objek nantinya dalam hal ini adalah manusia yang berdiri dengan jarak sesuai skenario ditetapkan di depan sensor dengan gerakan sebanyak 5 kali. Setelah itu, sistem akan memproses data yang kemudian mengirimkan informasi berupa SMS ke mobile station. Berikut merupakan gambar untuk sensor menyala pada saat mendeteksi gerakan sebanyak 5 kali. Next. Penggunaan sensor merupakan hal yang utama atau wajib diuji pada alat ini, karena sensor merupakan alat pemantau utama. Pengujian pada sensor dilakukan dengan melibatkan parameter jarak terhadap benda yang dimodelkan sebagai objek penghalang yang masuk ke dalam suatu area bersifat restricted access. Jarak deteksi diuji pada variasi 1 meter sampai dengan 1,2 meter antara objek dengan sensor. Jika jarak telah terpenuhi senilai 1 meter, maka mikrokontroler mengaktifkan pin di mana RS-232 aktif dan siap untuk mengirimkan data. Lalu propagasi sinyal akan dihentikan. Berikut merupakan tabel percobaan dengan jarak 1 meter dan tabel percobaan dengan jarak 1,2 meter. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya dimulai penggunaan kode Vision AVR Evaluation V2.05.3a saat sensor telah mendeteksi objek dalam jarak jangkauannya dan setelah terdeteksi lebih dari 5 gerakan, maka sinyal akan dikirimkan kepada modem nirkabel untuk mengirimkan string yang berjudul ada penyusup ke nomor tujuan. Namun, teks yang ditampilkan pada mobile station ini harus dikonversikan terlebih dahulu ke format PDU atau protokol data unit. Format PDU pada pesan yang dikirimkan tersebut dituliskan dalam kode sebagai berikut. Ya, kodenya bisa dilihat sendiri ya sebagai berikut. Lalu untuk hasil pengiriman SMS-nya di nomor tujuan akan menampilkan sebagai berikut. Oke, next. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.